Kisman Latmakulita dan Budius Iliang menghimbau Bapak Presiden untuk sementara hentikan dulu ekspor batu bara. Walaupun harga lagi tinggi? Walaupun harga lagi tinggi. Karena PLN bagi kita ini urut nadi, jantung. Apa artinya harga tinggi? Kalau total komponen produksi dalam negeri terganggu. Segera bentuk tim investigasi. Presiden harus bentuk tim investigasi yang terdiri dari 1. Orang-orang ahli SDM, 2. Orang-orang ahli audit, 3. Orang-orang yang ada di PPATK. Ada apa ini? Yang namanya pengusaha Bang Budius, itu binatang berpikirnya cuma satu, untung sebesar-besarnya, profit making. Sebesar-besarnya. Apapun urusannya tidak penting. Yang penting dia untung. Ya kalau dibiarkan ekspor, ya pasti dia utamakan ekspor dulu dong. Beli jual ke PLN harga rendah kok. 30% kan? Iya. DOM, domestic DMO, Domestic Market Obligation. Market obligation. DMO. Dia utamakan dulu dong. Gak ada. Jadi kalau ini bentuk tim investigasi, bahwa Presiden jangan lagi, karena nanti bisa berpikirnya macam-macam. Kejadian ini yang disalahkan siapa oleh rakyat? Presiden Prabowo. Iya. Bukan Bahlil. Berarti itu yang dimaksudkan musuh dalam selimut yang akhir-akhir ini sering saya dianggap sebagai meminjam kalimatnya dalam pemerintahan. Pak Jenderal Gatot Nurmantio, sabotase struktural. Mau memastikan negara berdaulat atas seluruh sumber real. Pasal 33 itu betul-betul menjadi ruhnya ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu nggak ada cerita kita tidak mendukung beliau. Kita mendoakan beliau, kita berharap beliau sehat supaya rencana-rencana ini jalan. Cuma tidak bisa dihindari bahwa ada sabotase struktural dan dalam nggak bisa kita hindari. Ya sabotasenya yang model listrik ini. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kembali siaran di Ruang Konsensus setelah hampir seminggu. Saya sakit. Nah, apa yang saya cermati lebih kurang seminggu adalah tentang makroekonomi kita. Terkesan mulai membaik, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Tapi kita berharap kinerja tim ekonomi Pak Prabowo yang akan semakin solid. Nah, ada hal yang paling strategis yang mungkin orang mengabaikan tentang kita sering mendengar ya, sering mati listrik bergilir ya. Dan itu sebenarnya nggak bagus buat Indonesia. Ya, kita katanya ingin negara maju tetapi ya listrik mati bergilir. Nah, konon katanya ini karena kelangkaan batu bara yang susah didapatkan oleh PLN. Nah, saya sudah bersama rekan saya. Ini rekan jadul nih, mungkin teman-teman semuanya masih ingat. Ini wartawan lama ya. Teman saya waktu masih di lapangan dengan Bung Kisman Latmakulita. Bung, apa kabar, Bung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana aja Bung menghilang? Ya itulah. Kadang-kadang kalau nggak dipanggil Bang Budius ini rasa-rasanya kok kayak ada yang kurang terus gitu loh. Jadi Assalamualaikum pemirsa Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kita ketemu lagi karena saya lagi batuk nih. Iya. Pilek Tapi karena Ruang Konsensus gara-gara nonton bola terus tiap malam. Datang tapi akhirnya. karena perintah dari Bang Budius ya terpaksa batuk dan pilek kita kesamping-sampingkan dulu lah. Itulah kebesaran Bang Budius ini. Sebagai orang yang sudah mulai menua ya. Mulai menua loh Bung, kita belum tua tapi mulai menua, kita memang harus menjaga kesehatan. Jatah hidup berkurang. Iya. Oke Bung. Sebagai kita pernah lama sebagai wartawan ekonomi dan orang sebenarnya nggak tertarik untuk berbicara tentang ekonomi karena orang selalu tertarik bicara tentang pilihan-pilihan politik padahal fondasinya semua adalah ekonomi. Nah Bung, bisa diuraikan secara singkat makroekonomi kita ya terkait dengan bagaimana proyek-proyek strategis dari pemerintah ini bisa berjalan maksimal. Silakan Bung. Iya, sebetulnya kalau lihat program prioritas 4 program prioritas Pak Prabowo itu kalau jalan saja, wah saya jujur sebagai wartawan saya bilang ini barang langka.
Kenapa? Baik MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga rumah 3 juta unit yang sampai hari ini tiangnya aja kita belum jelas di mana gitu loh. Kalau jalan, ini perputaran kelompok menengah bawah luar biasa dahsyat. Sehingga itu berdampak pada makroekonomi. Bang Budius jangan lupa, 2 kali krisis ekonomi kita, 98 dan 2008, yang menghidupkan kembali ekonomi kita adalah UMKM. Bukan oligarki, bukan konglomerat. Itu yang paling penting. Cuma kan hari ini kita ini dikagetkan, nggak pernah terjadi pemadaman listrik yang masif kayak begini. Gitu. Dan pemadaman listrik yang masif itu berdampaknya luas sekali kepada ekonomi kita. Berdampak kepada produksi, berdampak kepada stabilitas nasional, berdampak kepada persoalan ketahanan, berdampak kepada ibu-ibu yang taruh susunya di kulkas untuk anaknya minum. Jadi dampaknya sangat meluas. Listrik bagi kita itu kalau di tubuh itu jantung. Jantung begitu terganggu, maka semua organ tubuh terganggu. Itulah. Nah, saya nggak tahu apa yang salah di Kementerian SDM, Dirjen Listrik, dan Dirut PLN. Ini orang bertiga ini harus diperiksa Kejaksaan Agung. Harus diperiksa? Karena udah mengganggu stabilitas nasional. Kenapa harus diperiksa? Loh, kalau itu terjadi sabotase struktural dari dalam, kan bisa mengganggu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Yang terdengar adalah bahwa harga batubara internasional kan sekarang lagi naik, ya kan? Sementara kebijakan kita, pemerintah maksudnya, itu masih membolehkan ekspor. Di zaman Pak Jokowi dulu, ya kan, pernah kita punya kebijakan, Presiden punya kebijakan dilarang mengekspor batubara, fokus hanya untuk PLN. Ya? 1 bulan. 1 bulan. Itu 1 bulan dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Nah, dampaknya kan jelas. 2022, saya ingat tahunnya. Nah, kenapa sekarang Presiden Prabowo tidak berani menerapkan kebijakan itu ketika sudah ada pemadaman bergilir? Lewat Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, saya 2 wartawan, Kisman Latmakulita dan Budius Iliang, menghimbau Bapak Presiden untuk sementara hentikan dulu ekspor batubara. Walaupun harga lagi tinggi? Walaupun harga lagi tinggi. Karena PLN bagi kita ini tadi jantung. Apa artinya harga tinggi? Kalau total komponen produksi dalam negeri terganggu. Coba bayangkan tadi, Bang Budius, tanpa PLN terganggu pun, kita juga harus berpikir, pembangkit kita ini 10.000 megawatt pertama di era Pak SBY adalah Cina. 30.000 di era Pak Jokowi adalah Cina. Satu waktu saya diajak ngopi-ngopi. Oleh? Dengan 4 jenderal. 1 dari Kopassus, 1 lagi dari Kostrat, 1 dari Marinir, 1 lagi dari Pasas. Semuanya komunitas intelijen. Kita ngopi-ngopi, maaf batuk dari nonton bola. Kita ngopi-ngopi, saya tanya Bapak jenderal, ini intelijen kita menguasai nggak IPC-nya PLN 10.000 megawatt era SBY dan 30.000 megawatt di era Pak Jokowi? Maksudnya bagaimana, Bang? Kata ditanya aku. Loh, kalau bapak-bapak tidak menguasai IPC-nya, tidak merubah menjadi kodenya menjadi kode Indonesia atau kode intelijen Indonesia, bisa kapan aja bisa diserang. Kapan aja bisa dimatikan. Bayangkan kita bangsa Indonesia belum pernah perang divisi. Belum perang divisi itu perang besar, divisi besar, puluhan ribu. Kalau satu waktu Cina ini punya niat tidak baik dengan kita atau negara lain, dia tinggal satu regu kecil, 12 orang kali di Plaza Indonesia, tinggal cocokkan pendaratan pasukan aja, menit H, jam H, tinggal enter saya dari Plaza Indonesia, semua listrik mati. Bisa nggak menggerakkan pasukan? Jadi begitu strategisnya. Itu dalam keadaan kepastian normal. Ya. Itu pemerintah menjamin listrik. Itu dalam keadaan normal. Listrik tidak mati hidup seperti hari ini. Perlu kita kuasai IPC-nya pembangkit ini. Masih ingat Mas Budi?
dirut Huawei dikejar oleh Amerika sampai di Kanada. For 4G, 45 atau 47. Itu dikejar sampai di Kanada. Karena tidak dibuka di Amerika. Nggak boleh pakai begitu. Ini saya mundur ke belakang bahwa dalam keadaan normal saja, pembangkit 40.000, 10.000 daerah SBY dan 30.000 daerah Pak Jokowi harus dikuasai IPC-nya oleh kita. Minimal dirubah kodenya. Jangan sampai bisa dikendalikan oleh Cina. Apalagi batuk-batuk kayak sekarang ini. Ini sangat mengganggu. Ini orang pertama yang harus kita berikan sanksi keras adalah Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri SDM. Yang kedua Dirjen Listrik. Yang ketiga Dirut PLN. Segera kalau toh terganggunya di PLN, umumkan dong PLN berapa bulan lagi bakal terganggu nih. Jadi pemerintah segera ambil kebijakan. Jangan sudah terganggu baru teriak gitu loh. Menteri Bahlil ya sebagai penanggung jawab di SDM malah mengatakan bahwa pemadaman listrik bergilir ini bukan karena kelangkaan batu bara. Ini lebih aneh lagi. Kita ya kan? kalau dengar faktanya kan seperti itu. Pengalaman saya sebagai wartawan, dengar Bahlil bicara tuh kalau ngomong 11 meleset. 1 dari 11 10, meleset. 11 meleset. Mari. Pertama yang bikin ribut apa? Gas melon 3 kg. Dia bilang itu kebijakan presiden. Buktinya dibatalin sama presiden itu. Apalagi? Raja Ampat. Nikel. Buktinya beda dengan yang diomongin Bahlil. Apalagi? Pulau Banjir waktu di Aceh. banjir di Aceh. Waktu recovery. Bilang 3 hari lagi. Aman Pak Presiden. Aman Presiden, 3 hari lagi. Ketika Presiden meninjau, ternyata masih banyak yang padam. Udah. Terus di pulau apa di Riau sana itu yang ribut itu. Jadi kalau dengar Bahlil ngomong, kita harus, wartawan harus punya ini bahwa berpotensi ngomong 11 meleset. Itulah. Karena cuma menyelamatkan diri. Tidak boleh ada kejadian begini. Alasan apapun tidak boleh ada kejadian ini. Kalau tahu bukan karena batu bara, ada persoalan teknis. Tugas kau, Menteri SDM, untuk memastikan sebagai leading sektor. Untuk memastikan tidak terjadi. Itu bisa aja. Kalau ada yang beranggapan bahwa ini ada sabotase struktural dari dalam untuk pemerintahan Pak Prabowo, tidak bisa dihindari. Kenapa Bung sampai sedalam itu? Loh, kalau listrik, menduganya. Bos, Ada sabotase dari dalam. Bang Budius, kalau listrik terganggu, itu tadi komponen produksi ekonomi terganggu. Yang lebih dari itu lagi, ibu-ibu ribuan, mungkin jutaan ibu yang taruh susu di kulkas untuk anaknya basi. Iya. Belum lagi ada sesuatu dengan pertahanan kita. Itu bisa menggerakkan pasukan, bagaimana caranya kalau listrik mati gitu loh. Jadi ini harus segera, tidak ada pilihan lain. Dan ini Bahlil bukan yang pertama. Oke. Untuk Bahlil bukan yang pertama. Melon, Raja Ampat, Pulau Rempang. Nah, yang saya maksud tadi Pulau Iya, Rempang. Pulau Rempang di Riau. Yang terakhir di Aceh. Ini yang kelima atau keenam gitu loh. Jadi terlalu banyak Artinya masalah yang dibikin jawaban oleh dia. Bahlil bahwa ini bukan karena kelangkaan batu bara, itu bagian dari yang meleset itu. Bisa jadi itu. Bahwa tugas dia untuk memastikan tidak terjadi pemadaman model ini. Apakah Presiden tahu Ya, soal apa yang tadi di lapangan dengan apa yang disampaikan oleh Bahlil? segera bentuk tim investigasi. Presiden harus bentuk tim investigasi yang terdiri dari 1 orang-orang ahli SDM, 2 orang-orang ahli audit, 3 orang-orang yang ada di PPATK. Ada apa ini? Yang namanya pengusaha Bang Budius itu binatang berpikirnya cuma satu, untung sebesar-besarnya, profit making. Sebesar-besarnya, apapun urusannya tidak penting. Yang penting dia untung. Ya kalau dibiarkan ekspor, ya pasti dia utamakan ekspor dulu dong. Beli jual ke PLN harga rendah kok. 30% kan? Iya. Domestic DMO, Domestic Market Obligation. market obligation. DMO. Dia utamakan dulu dong. Nggak ada. Jadi kalau ini bentuk tim investigasi bahwa presiden jangan lagi, karena nanti bisa berpikirnya macam-macam. Kejadian ini yang disalahkan siapa oleh rakyat? Presiden Prabowo. Iya. Bukan Bahlil. Berarti itu yang dimaksudkan
musuh dalam selimut yang akhir-akhir ini sering Iya, saya dianggap sebagai meminjam ada dalam kalimatnya pemerintahan. Pak Jenderal Gatot Nurmantio, sabotase struktural. Ya, sabotase struktural. Kalau itu Mas Budius, saya pakai kalimat dugaan sabotase struktural. Jadi menggunakan istilah Sabotase dari dalam, dari dalam kekuasaan sendiri gitulah. Karena ini yang disalahkan Presiden Prabowo. Harga listriknya belum turun, kan berharap harga listrik turun. Ini kan monopoli. Iya. Tidak ada swasta kok. Yang ini semuanya yang jual kepada rakyat PLN kok. Swasta nggak jual kepada kepada rakyat kok. Walaupun kita juga di listrik itu kita mengalami oversupply 30% lebih. Tidak terpakai tapi dibayar. Tidak terpakai. Karena mekanisme pembelian listrik oleh PLN kan take or pay. Pakai dan tidak pakai tetap dibayar. Kita ini kapasitas itu oversupply sekitar 30%. Aku kebetulan berteman lah sama orang-orang listrik direksi-direksi PLN zaman lalu lah. Itu oversupply 30%. Tidak terpakai, tapi dibayar. Dari mana bayarnya? Udah pasti dari tagihan kepada konsumen. Udah pasti, jangan heran. Monopoli, kok subsidi lagi? Subsidi 100%. 100 triliun lebih dari APBN. Kok harga tetap naik? Kan gak beres gitu lah. Berarti ada yang bermain di sektor Iya, tambang batu bara. dugaan saya ini namanya, saya pakai istilahnya Pak Jenderal Gatot Nurmantio, sabotase struktural dari dalam. 3 pihak yang harus diperiksa dan kemungkinan melakukan kejahatan kepada negara. 1, Menteri SDM, 2, Dirjen Listrik, 3, Dirut PLN. Kalau salah Dirut PLN ini orang kepercayaannya Pak Jokowi. Iya. Darmawan Prasojo, kita sebut mengenal dia dengan Darmo. Darmo. Darmawan Prasojo gitu. Dan Bahlil juga orangnya Pak Jokowi. Iya gitu loh. Nah, artinya apa nih, Bung? Kok jadinya begini? Memang listrik adalah hal yang sangat strategis. Dan selama ini kan kita selalu menegasikan bahwa Pak Prabowo ini menteri-menterinya sebagian besar orangnya Pak Jokowi. Ternyata dengan kejadian seperti ini memang ada hal-hal yang strategis yang bisa berbahaya kalau memang seolah-olah Pak Prabowo itu hanya sebagai bonekanya Pak Jokowi. Apakah saatnya sekarang ya Pak Prabowo harus membuat sebuah batasan yang tegas dan jelas supaya jangan lagi terjadi unsur-unsur seperti sabotase struktural seperti yang Bung sampaikan tadi? Tidak, itu kebutuhan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa dihindari. Itu kebutuhan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa dihindari. Bahwa kemarin itu kita harus tidak bisa pihak lain bahwa Pak Prabowo dengan kabinetnya yang sudah siap, tapi begitu dipanggil ke Solo 3 hari atau 2 hari sebelumnya langsung berubah ada nama-nama. Oke. Kalau saya Pak Prabowo, jangankan 2 hari, setengah jam pun Pak Presiden Pak Jokowi bilang sebelum pelantikan presiden baru, presiden lama bilang ganti, saya tetap ganti gitu. Nah sekarang udah 2 tahun ini. Cukup untuk melakukan evaluasi. Karena kalau tidak, 2027 itu orang udah berpikir untuk ikut pemilu 2029. Oh, jadi 2 tahun cukup? Cukup. Akhir 2020, akhir Oktober 2020, udah harus kabinet itu murni satu loyalitas kepada Presiden Prabowo. Tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lihat kiri, lihat kanan. Yang masih lihat kiri dan lihat kanan, segera dibersihkan. Karena korbannya nanti Presiden Prabowo. Jadi rakyat menilai nanti Presiden Prabowo yang jadi korban. Dari awal pelantikan 20 Oktober 2024 sampai sekarang itu belum ada yang disebut mono loyalty kepada Pak Prabowo di dalam kabinet. Ya, kalau tahu saya dan masyarakat beranggapan bahwa kasus listrik ini bentuk lain daripada upaya menjelek-jelekan Pak Prabowo, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Itu fakta, kenyataan. Berarti dan bahwa the last menit 2029 atau 2028, 2007 akhir, Jokowi berkiblat ke si Bahlil berkiblat ke Solo, itu juga tidak bisa dihindari. Karena dari sanalah dia lahir. Karena dari sanalah dia tumbuh. Nah, jauh sebelum itu segera lakukan pembersihan.
Saya lakukan penataan supaya mati listrik model begini jangan terulang lagi. Di era Pak Jokowi ada supply yang kurang. Tapi langkah Pak Jokowi cukup taktis. Menghentikan 1 bulan penuh. 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Tidak ada ekspor batubara. Semua masuk dulu ke PLN dulu. Bung nggak khawatir penjelasan ini oleh para pendukung Pak Jokowi? Wah, ini Kisman udah mengadu domba lagi nih Pak Saya Jokowi menyampaikan dengan Pak fakta Prabowo. aja dan saran. Oh, ini fakta ya? Fakta dan saran. Bukan sedang mengadu domba Tidak. antara Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. silakan saja mau menilai apapun. Bagi saya kelangsungan pemerintahan Pak Prabowo dengan agenda besar MBG, Operasi Desa Merah Putih, rumah 3 juta unit dan sekolah rakyat. Ini apa ya? Saya mau membahasakannya tuh mungkin bentuk lain dari kitab sucinya Indonesia. Jangan bilang kitab suci agama lagi. Iya. Kitab sucinya orang itu. Karena ini pekerjaannya pekerjaan ahli surga. Iya. Kasih makan orang. Iya. Kasih Bangun, pendidikan orang. memutus rantai. Kan Koperasi Desa Merah Putih kan memutus rantai monopoli supply chain yang selama ini mungkin dikuasai hanya oleh 5 sampai dengan 10 orang. Betul. Warna kulitnya juga kita tahu itu, siapa orangnya gitu. Iya. Dan itu dimanjakan mulai dari era Pak Harto turun ke sini. Sampai era Pak Jokowi. Sampai terakhir di era Pak Jokowi. Nah ini yang menjadi keresahan Pak Prabowo lama. Monopoli supply chain ini, maka lahirlah Koperasi Desa Merah Putih. Supaya kebutuhan masyarakat itu disuplai dari masyarakat sendiri melalui koperasi. Jangan oleh oligarki, dia sudah menguasai supply chains. Dia menguasai monopoli market. Dia juga menguasai pengambilan kredit dari 7.000 kredit tiap tahun. Itu mereka menguasai, kalau cerita Pak Bang Margarito Kamis ketika ketemu dengan Presiden, mereka menguasai 70-80% dari 7.000 total kredit dalam tiap tahun. Orang-orang ini sama. Orang-orang ini juga yang terlibat dalam under invoicing. Orang-orang ini juga yang terlibat dalam under pricing. Orang-orang ini juga yang terlibat dalam transfer pricing. Under invoicing ini maksudnya gimana? Volume dari sini itu tercatat di bea cukai 200, tapi di negara tujuan 2.000. Under pricing ini maksudnya gimana? Harga di sini tercatat 250, tapi di negara tujuan 3.000. Baru ini orangnya sama. Pak Prabowo itu sedang menata itu. Dia masuk pada titik negara harus berdaulat dengan pasal 33. Tidak boleh ada yang namanya pseudo government. Jadi transfer pricing, under invoicing itu 10 tahun terakhir itu seolah-olah menjadi surganya para oligarki. Para oligarki. Ya, mulai dari paling surga itu mulai dari ekspor komoditi. Eranya Pak SBY. SBY dan Pak Jokowi. Ini jadi surga. Ini yang mau ditata oleh Pak Prabowo. Berapa nilainya semua? 15.400 triliun. Wow. Under invoicing toh. Belum under pricing, belum transfer pricing. Wajar dong ya kalau kita menilai secara objektif sebagai wartawan, Pak Prabowo ini benar-benar sedang menghadapi tekanan tidak saja dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri. Wah, jolim bos. Jolim kalau kita tidak mendoakan Pak Prabowo, kita tidak membantu Pak Prabowo. Jadi negara ini sejak mulai dari ujung Pak Habibie itu dikuasai oleh yang namanya pseudo government, pseudo pembuat undang-undang, pseudo perubahan konstitusi, dan pseudo pemerintahan. Presiden dan kabinet itu cuma bayangan aja, tapi mereka melaksanakan agenda orang-orang ini. Yang Pak Prabowo lebih mengenal mereka dengan oligarki. Kita di masyarakat dan wartawan lebih mengenal dengan konglomerat hitam, konglomerat culas, konglomerat bajingan, konglomerat Dracula. Ya lebih cocoknya sih konglomerat Dracula. Karena kan Dracula kan menghisap darah. Menghisap darah. Ya kan? Gitu. Jadi pemerintah itu tidak berdaulat. Berdaulatnya ya mereka ini yang ngatur semua. Bayangkan Bang Budius, di era penjajah Belanda saja itu HGU cuma 70 tahun.
Di era mereka ini, di era Jokowi, Undang-Undang Omnibus Law berapa tahun? HGU 190 tahun. Di era Pak Jokowi itu. Jadi kalau kita lihat secara positif ya, memang Pak Jokowi 10 tahun membangun infrastruktur luar biasa, membangun waduk dan seterusnya. Tetapi di balik itu yang kemudian tidak terbaca adalah praktek-praktek seperti ini yang memanjakan para oligark Dracula itu tadi ya. Dan itu yang sedang dibersihkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mau memastikan negara berdaulat atas seluruh sumber daya alam. Pasal 33 itu betul-betul menjadi ruhnya ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu nggak ada cerita kita tidak mendukung beliau. Kita mendoakan beliau, kita berharap beliau sehat supaya rencana-rencana ini jalan. Cuma tidak bisa dihindari bahwa ada sabotase struktural dan dalam tidak bisa kita hindari. Ya sabotasenya yang model listrik ini. Dan wajar juga. Bersihkan Pak Prabowo. Sekelas mantan Panglima TNI, Pak Gatot menyebut ini adalah sabotase struktural dari dalam. Dan beliau tahu siapa orangnya. Nah, Kita nggak usah perjelas ya. kita nggak usah perjelas. Ya. Tapi Mas Budius, saya cuma bilang, Pak Presiden bentuk tim ini, karena kalau begini pasti akan terulang lagi. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, tapi dugaan saya kemungkinan besar terulang. Untuk itu bentuk tim investigasi. Periksa Menteri SDM, periksa Dirjen Listrik, periksa Direksi PLN. Sampai ke bawah-bawahnya PLN. Kalau supaya perlu ketemu runutnya, sumber masalahnya ketemu. Kalau perlu termasuk men-tracking ya percakapan-percakapan, Semua percakapan, email. semua email dan semua transfer penjelaran uang harus di-tracking. kemana saja dan Kemana dengan saja dan siapa kemana saja saja. bicara. Nah, harus ini. Supaya ini listrik itu, Mas. Kita bicara buba. Tapi kalau listriknya tidak berfungsi, kita mau bicara apa? Ini Listrik dan BBM ini urat nadi. Dia dua ini komponen utama jantung sama hati. Paru-paru kalau nggak salah lah. Jadi kalau dua ini tidak berfungsi, kita langsung dead. Nah, kita sebagai bangsa jangan diulang. Ini pengalaman berharga. Supaya tidak terulang lagi ke depan, harus segera dilakukan investigasi. investigasi Bentuk dan tim investigasi. ini kan sudah Juli ya, Bung ya. Berarti kalau ini persis 2 tahun, berarti kan sekitar 3 atau 4 bulan lagi. Pemerintahan Prabowo Gibran sudah 2 tahun. Artinya apa? Menjelang 2 tahun bekerja, Pak Prabowo harus memastikan kabinetnya benar-benar terukur, ya terencana, orang-orang yang benar-benar monoloyalitas kepada Bentuk zakat istana. kabinet. Satu. Zakat kabinet. Yang kedua, loyalitasnya satu. Prabowo Subianto. Presiden, bukan pribadi. Supaya jangan salah paham. Berarti- Loyalitas kepada Prabowo dalam kapasitas dia sebagai presiden. Bukan sebagai pribadi presiden. Pribadi Prabowo. Tapi sebagai presiden Republik Indonesia yang dapat mandat dari rakyat. Ini juga kadang-kadang salah paham banyak. Ini kayak begini Bung jatuhnya. Si Malakama ini, Pak Presiden kita. Ya kan? Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Dibuang kalau gitu. Ya kan? Nah, jangan dimakan. dalam arti begini, ya. Kita tahu kabinet ini kan sangat akomodatif. Ya, koalisi besar. Ya kan? Termasuk juga bagian dari orang-orang. Oversize. Ya, oversize. Size. Termasuk juga orang-orangnya Pak Jokowi ada di dalam kabinet ini. Ketika zakon kabinet, otomatis dampaknya adalah secara politik koalisi terancam bubar atau koalisi terancam terseleksi atau bagaimana istilahnya pas? Koalisi tetap ada, tidak perlu terancam. Ya tetap para menteri, tapi menteri yang punya kapasitas. Menteri yang punya kapasitas, bukan lagi Menteri karena yang- menteri ketua partai. Tidak harus begitu. Orang partai dari partai yang bisa didudukin di dalam kabinet gitulah. Banyak kok. Banyak. PAN punya ahli keuangan juga saya lihat. Tapi kan walaupun dia misalnya anggaplah misalnya nih ya kita bicara Bahlil di Golkar itu punya ahli pertambangan. Ya, Silakan. orang pintar. Tapi kan yang namanya dia orangnya Bahlil, dia kan bisa juga drive orang ini nanti Kasih sebagai aja menteri. kepada presiden, nanti presiden yang taruh. Oh, oke. Percayakan pada presiden aja. Dan menterinya ya, walaupun kan Bung Karno ketika keberpihakannya kepada negara dimulai, maka menit itu juga keberpihakannya kepada partai di akhir. Selesai, ya. Jadi ketika menteri itu duduk di kabinet, maka keberpihakan kepada partai harus segera berakhir. Gitu lah. Dan yang diutamakan adalah keberpihakan kepada negara.
Karena yang diurus adalah rakyat gitu loh. Partai cuma alat untuk masuk ke dalam kekuasaan. Tapi di luar itu, tapi supaya kejadian listrik ini jangan terulang, kita tidak pernah berhenti saya tidak pernah berhenti minta Bapak Presiden bentuk tim investigasi. Periksa Menteri SDM, periksa Dirjen Listrik, periksa Dirut PLN dan Direksi PLN dan anak-anak perusahaan yang menangani suplai batubara. Periksa semua perusahaan batubara yang kewajibannya mensuplai kepada PLN. Periksa semua. Periksa WA-nya, periksa emailnya, periksa lalu lintas uangnya. Karena ini pengkhianatan kepada negara. Pengkhianatan. Lebih parah dari subversif. Wow. Loh, bisa lumpuh. Dan urat nadi. Kalau kita lihat dalam konteks politik menuju 2029, memang semacam ada operasi intelijen ya untuk mendowngrade ya keberhasilan Pak Prabowo sebagai presiden dengan situasi-situasi ya listrik bypass seperti ini ya kan, kelangkaan batu bara ya di sini mati dulu ya, sini mati dulu ya, kan begitu. Udah dimulai dari mana? Dimulai dari dolar. Ya. Ini hari ini Perdana Menteri Singapura sama Wakil Perdana Menteri rombongan datang. Betul. Cuma mau negosiasi agar kebijakan tentang ekspor satu pintu, di mana semuanya harus tercatat melalui PT dan Antara Sumber Daya Indonesia. Ya. Itu kalau bisa ya dipertimbangkan lagi. Kita juga perlu demo nih kantor Kedutaan Besar Singapura tuh. Udah perlu kita lemparin tai lah gitu loh. Karena bayangin, timah Indonesia cuma ekspor 20%, Singapura ekspor 80%. Padahal dia bukan penghasil timah ya kan. Sawit, Singapura ekspornya lebih banyak dari Indonesia. Nikel, batu sama semua. Kan bajingan gitu loh. Nah sekarang kita masukkan satu pintu. Dan satu pintu lagi, saya tambah, kalau lebih baik lagi kalau semua yang datang beli barang di Indonesia, belinya pakai rupiah. Anda datang dengan dolar, Anda transaksi. Karena itu ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2011, dibuat oleh Pak SBY, tentang rupiah. Semua transaksi dalam negeri harus pakai rupiah. Ada sanksi pidananya. Kira-kira lobby dari pihak Singapura ke Presiden Prabowo akan terjadi atau? Saya tidak yakin Prabowo mau menggadaikan nasib bangsa ini untuk yakin firm ya, tidak akan saya tidak yakin itu. Ya pengenalan saya sebagai wartawan dengan membaca buku-bukunya, dengan membaca kalau kemudian karakternya. Dianggap tidak jebol, tidak berhasil, kemudian mereka datang ke Solo gimana? Solo juga tidak punya kewenangan apa-apa. Ya sekedar silaturahmi kan biasa Silaturahmi kan selalu dibungkus dengan silaturahmi. Silaturahmi tapi pembicaranya di dalam kan kita nggak tahu. Silaturahmi boleh aja. Tapi ini kan berkaratnya dari lama. Oke. Bayangkan tuh, dulu namanya Petral, kan di Singapura gitu lah. Jadi ini Singapura ini besar dari kekayaan Indonesia. Dengan kebijakan ini, nah ini kan kita harus di belakang. Ini kan presiden lain nggak berpikir, Mas Budi. Presiden yang membuat oligarki merinding. Oligarki tidak bisa tidur. Padahal udah tidur berhari-hari. Oligarki tidak bisa makan. Makannya nggak kenyang-kenyang. Padahal udah 2 piring, 3 piring. Minum udah 7-8 gelas masih aus. Itu cuma Presiden Prabowo. Sepanjang kita punya 8 presiden. Sepanjang kita punya 8 presiden. Baru Prabowo di era inilah yang Pak membuat Prabowo. oligarki merinding dan menggigil gitu. Karena dimanjain. Bukankah dari periode presiden ke-7 dikenal sebagai presiden yang sangat strong leadership? Ya strong cuma oligarkinya dimanjain. Itu dia kuncinya. Strong tapi oligarki dimanjakan. Strong kepada rakyat, tapi oligarki dapat kemanjaan. Satu aja. HGU-nya 190 tahun. Penjajah saja cuma 70 tahun, Bos. Iya. Nah, yang model begini, ini yang lagi dibenahin oleh Pak Prabowo. Bung yakin Pak Prabowo akan bisa konsisten sampai 2029? Insya Allah kalau kita rakyat di belakang beliau, form rakyat di belakang beliau, tidak ragu dengan beliau, insya Allah beliau tidak ragu juga untuk melangkah gitu loh. Kalau kita yang bicara model begini juga gitu loh, supaya jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada penilaian bahwa Prabowo melangkah lain. Saya menghimbau teman-teman oposisi gadungan lah. Oposisi gadungan. Boleh beda. Iya. Tapi dalam hal mengembalikan jati diri ini kepada pasal 33,
kepada kedaulatan rakyat dan dalam hal mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ini kepada negara, kita satu barisan lah. Apakah untuk menjelaskan ini, ya, betapa Pak Presiden kita benar-benar ingin menjalankan pasal 33 itu secara komprehensif, Pak Prabowo perlu juga bersafari ke daerah-daerah? Oh, bisa iya bisa tidak. Tapi dengan pidato dia resmi di DPR, itu udah cukup. Kan tidak ada lagi orang di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah laut aja bisa buka ini kok, buka medsos kok. Saya mancing di laut, bisa buka medsos itu. Malam-malam kalau saya pulang kampung saya mancing. Sambil baca medsos, ikan dapat. Jadi cukup ya? Cukup. Nggak perlu juga harus diimbangi Cukup, dengan... tapi kalau mau turun jauh lebih baik. Kalau bersafari juga jauh lebih baik. Begini, Oke. Pak Harto itu presiden dengan jabatan macam-macam, termasuk ketua gerakan non-blok, ketua selatan-selatan. Beliau sebulan sekali, minimal sekali dalam sebulan, itu beliau turun ke bawah, melakukan kegiatan yang namanya kelompok pencapir, Iya. melakukan kebuatan yang namanya Kita samurasa. ingat sekali itu kolom pencapir. Samurasa. TVRI wajib live. Cuma gitu. mau mendengarkan keluar masyarakat, mau mendengarkan masukan dari masyarakat. Oh, hal yang sama juga dilakukan Mahathir. Ketika awal-awal Mahathir memimpin Malaysia, mengambil kekuasaan dari Datuk Hussein On, menterinya disuruh ke bawah jangan bicara, dengar apa keluhan masyarakat. Bawa di sini kita bicarakan kalau di Malaysia namanya jamaah majelis, jamaah menteri, di jamaah menteri, majelis menteri, gitulah. Nah, itu jadi kalau toh Pak Presiden karena kesibukan lain jarang turun ke bawah, menteri-menteri yang berkaitan dengan sektoril. Apa saya menteri yang berkaitan dengan sektoril? Menteri Pertanian, Menteri Perikanan, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, ya, Menteri Kehutanan. Ini jangan ada di Jakarta. Turun ke bawah. Nggak perlu presiden yang turun bersafari, untuk apa tapi dia punya menteri? para menteri. Oke. Kalau menteri yang nggak mau turun ke bawah, ganti. Atau wajib dicurigai. Waktu dicurigai. Gitu loh. Jadi yang kayak begini gampang simpel sebetulnya. Cuma ya harus dimulai. Kalau tidak dimulai, ya. Nah itu hanya semua terlaksana kalau hal-hal yang model kasus listrik itu kita benahi supaya jangan efek jerah buat menteri-menteri lain. Bahwa kalau dalam bekerja jangan main-main. Kalau main-main begini akibatnya. Jadi memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, zakon kabinet dengan satu loyalitas Oke, itu kata kunci. kepada Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika itu gagal, itu dilakukan oleh presiden. maka itu bisa berakibat pada pemilu 2029. Karena 2028, 2027 itu orang sudah mulai bicara tentang persiapan menuju 2029. Semua partai politik sudah bicara tentang persiapan memenangkan partainya masing-masing. Kalau ketidakmampuan presiden mengatasi ini menjadi gorengan nantinya. Nah itu bakal menjadi bancakan yang dia digoreng tiap hari gitu lah. Nah satu beresin kabinetnya. Ya Oktober tinggal 4 bulan lagi lah. Ya. Mudah-mudahan ada hadiah untuk rakyat Indonesia di Agustus ini dengan pembersihan kabinet dari menteri-menteri yang mempunyai kompetensi yang terbatas. Oke. Terima kasih Bung Kisman Latumakulita. Dalam keadaan batuk pun kita datang. Luar biasa. Terima kasih Bang Budius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus, 3 atau 4 bulan lagi ya, 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang akan kita rasakan. Dan tadi Bung Kisman sudah memberikan kisi-kisi ya agar ya memasuki Oktober 2026 ini ya sikap presiden menata kabinetnya benar-benar monoloyality adalah kata kunci untuk keberhasilan Pak Presiden dalam mengusung seluruh program-program strategisnya. Itu kata kunci. Kita tunggu apakah Presiden Prabowo mampu melakukannya. Kita kawal bersama ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.